Semoga dengan kita memuliakan rumah Allah, memuliakan Rasulullah, kita diakui oleh Rasulullah menjadi umat beliau nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita terpanjang karena sekalian pada Isya kita melaksanakan Maulidul Rasul, ada pembacaan sedikit Maulid Al-Habsyi dan nanti ceramah ada guru dari alumni Pemangkik, kebetulan pimpinan Majelis Taklim di Sungai Danau, kebetulan pas lagi buli kampung. Kenapa ada guru kita di sini? Karena kebetulan malam ini juga ada acara berbarengan. Jadi ulun semalam undang abah guru, abah Habib Tahir sama Habib Jafar, kata beliau malam ini ada acara seluruh habaib juga di tempat abah guru Kiai Haji Muhammad Bakir. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita. Para jemaah majelis zikir Az-Zikra Masjid Az-Zikra Muhammad Arif Ilham yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sepekan ini kita mendengar peristiwa yang sangat memilukan, yaitu adalah gempuran penyerangan oleh Israel yang membabi buta di tanah suci, yaitu Palestina. Nah, tentunya kita sangat berharap pertolongan kepada Allah sebagaimana doa-doa kita di zikir tadi. Nusratul Islam di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kaum muslimin yang sekarang berada di Palestina. Dan kita tidak mungkin berangkat ke sana untuk berjihad, tapi ada jihad yang bisa kita lakukan di sini, yaitu senjata kaum mukminin itu adalah salah satunya doa. Yang kedua adalah kita bisa berderma menyumbang. Kalau yang hendak melihat channel yang update, itu ada salah satu warga negara Indonesia yang senantiasa menginformasikan keadaan di sana. Bahkan belum setiap melihat Instagramnya Bang Onim namanya. Bang Onim itu punya istri orang Palestina, punya anak, otomatis kewarganegaraannya Indonesia. Jadi beliau senantiasa menyampaikan kondisi terupdate seperti habisnya bahan makanan, ambulan-ambulan ditembaki oleh Israel, kemudian listrik terputus, dan korban saat ini sudah terupdate hampir 2.000 orang yang terdata. Dan setiap azan berkumandang, semakin marah kaum Yahudi itu, semakin menembak. Jadi azan berkumandang, kaum Yahudi itu semakin, Zionis itu semakin memuntahkan bom-bom, nuklir, bom-bom atau bom-bom rudalnya ke daerah jalur Gaza Palestina. Jadi sebuah keadaan yang sangat mencekam. Artinya kita di sini alhamdulillah nyaman, suasana kita di sini damai, aman. Nah, beda dengan halnya dengan kondisi saudara-saudara muslim kita di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan konflik itu segera berakhir dan mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara muslim kita di Palestina. Kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Jadi tema malam hari ini Maulidul Rasul nanti
akan dibahas di ceramah Maulid, tapi ada permintaan akan turun nazilah, bahkan kalau bisa dilaksanakan terus menerus. Itu fatwa dari MUI, fatwa dari berbagai organisasi agama, termasuk kemarin kita Jumatan juga menyampaikan turun nazilah, memohon pertolongan kepada Allah. Dan para habaib pun juga memandangkan supaya kita berdoa berderma. Salah satunya tadi ulun melihat ada Habib Propel Alali, terus kata beliau, seandainya di hati kita ini ada perasaan tidak peduli dengan kondisi di Palestina, bisa jadi bisa membuat keimanan kita itu hilang dan kita bisa tidak dianggap umat oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minuna fi tawadihim wa tarahubihim wa ta'azurihim mathalul jasad idza taka minhu guduwan tada'u lahu sa'irul jasidi bisahari wal humni." Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai dan mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibadat satu tubuh, satu jasad. Jadi kita ini kan saudara muslim lawan bangsa kita di Palestina. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Jadi apabila nih betis kita harinya berinyut karena ada tajam paku, anggota tubuh kita yang lain sontak kada nyaman juga. Nah, hakikatnya seperti itulah pada saat ada saudara muslim kita diganggu, ditindas, dizolimi, maka ada perasaan saudara solidaritas. Bahkan kalau yang sudah yang namanya yang ditindas itu anak-anak, walaupun lain saudara muslim, kita harus ada rasa kasihan karena mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, ya. Nah, kita lihat kezaliman Yahudi ini terlalu luar biasa. Anak-anak, perempuan, jadinya kadang menyerang Hamas, bahkan di propagandanya dibalik-balik akangnya bahwasanya Hamas yang menyerang terdahulu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, sudah mulai tahun 48 bubuhan Zionis inilah yang merampas tanah Palestina untuk dijadikan oleh mereka negara Israel. Padahal ini politik adu domba, politik strategi jahat benar, mengarahnya ke arah Israel itu salah benar. Padahal ini itu ada berkiblat lawan yang ngarannya kitab Taurat yang muncul itu sudah keliru, karena pada saat Buhtun Nasar menyerang Palestina, semua kitab Taurat itu sudah hilang. Jadi ini karangan-karangan, hayalan-hayalan orang-orang yang memang dibisik iblis dan mengatakan bahwasanya ada yang namanya di bawah Baitul Maqdis itu peninggalan dari Nabi Sulaiman yang harus diperjuangkan, Haikal Sulaiman namanya. Makanya pembuahan Zionis itu sampai Wahidina ini menabung terus, ditabungnya terus mulai Israel. Di bawah itu diulahnya terowongan untuk mencari yang namanya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan mereka yang dibisiki oleh iblis tadi, bahwasanya bila ingat Baitul Maqdis itu dihancurkan, muncullah Haikal Sulaiman, maka disitulah
ada sebuah pertolongan. Nah, ini sejarahnya. Padahal Haikal Sulaiman yang dianggap mereka itu adalah karangan-karangan bisikan Iblis yang nantinya di akhir zaman disitulah tempat munculnya tempat dibunuhnya Dajjal nantinya oleh Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Jadi makanya Yahudi itu kadang pernah berpikiran, punya empatinya melihat orang-orang Muslim ini kayak diancamnya anjing gitu. Sama kalau non Muslim Nasrani itu menganggap kita ini domba-domba yang tersesat. Dan ini jelas sudah ayatnya, walan tarda al yahuda walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani kepada kita orang Muslim sampai mereka diikuti milahnya, ajarannya. Itu kan pernah sampai kiamat dan itu memang sunnatullah. Nah sekarang melihat Palestina ini kan kayak apa? Ya tetap kita doakan, Mungkin secara kemanusiaan kita miris, tapi ingat ini salah satu dan beberapa alasan kenapa kita harus membela Palestina, walaupun hanya berupa doa dan sumbangan. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu ada Syekh Abu Toyun ke sini. Dari historisnya, kenapa kita harus peduli pada orang Palestina? Supaya biar kita mengajarkan dulu anak-anak pian dan anak pian. Jangan sampai tempat-tempat propaganda di sosial media yang dulu menyerang Zionis itu adalah Hamas. Hamas itu adalah otaknya dari Iran. Iran itu adalah Syiah. Nah ini hati-hati, ini karena propaganda sebagaimana yang dimulai pada saat penghancuran Irak oleh yang namanya siapa? Amerika melalui siapa yang dipadahkan ada ngarannya Taliban, padahal bentukan banyak itu Taliban di Afghanistan, di Irak itu ISIS. Nah, termasuk juga nih yang dulu menyumbang pertama ke wadah Ustaz Arifin Ilham. Masjidnya dulu ngarannya sebelum Azikra itu namanya Masjid Muammar Gaddafi. Itu sama, dibolak-balikannya faktanya. Dipadahkan Muammar Gaddafi itu ketujuh bimbingan, ketujuh ngarannya pesta-pesta, ketujuh miras, ketujuh ini, ketujuh perdamaian. Nah, wajar orang Islam membenci Muammar Gaddafi, wajar Muammar Gaddafi diperangi. Seperti itulah yang dibikin oleh mereka. Dan itu juga terjadi saat ini. Mereka mencoba menyusupi pikiran-pikiran orang Muslim di seluruh dunia bahwasanya Hamas itulah yang jahat. Padahal Palestina itu kota suci umat Islam yang dulunya hak miliknya itu adalah pemerintahan Turki Utsmani. Terjadi yang namanya kekalahan pada saat perang salib, kekalahan Kemal Atatürk, pimpinan Turki yang mengubah semua. Kemal Atatürk akhirnya mengubah di Turki azan jadi bahasa Turki, jilbab ada lagi wajib. Itu tuh yang keruntuhan yang namanya kekhalifahan Islam itu dulu di Turki. Dan termasuk Palestina ini dibagi dua ceritanya. Kadang dulu yang namanya negara Israel, mereka atas nama suci, Israel itu nama suci dia. Israel itu adalah artinya kaum Nabi Yakub. Nah, tapi dia mengulang ngaran Israel seakan-akan berasal dari firman Allah. Padahal ajaran mereka adalah ajaran syaitan yang itu dinamakan dari Zionis.
Dan itu dibumbui, diprovokasi oleh Inggris pemulaannya. Nah, jadi inilah kejadian fakta sejarah. Nah, tapi kenapa kita umat Islam di Indonesia harus peduli dengan yang namanya Palestina? Satu, negara yang pertama mengakui, bahkan sebelum Indonesia merdeka 1944, adalah Sultan dari Palestina yang menyuruh seluruh negara Arab mengakui dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia ini di dunia itu bukan yang lain. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Mesir. Jadi kata Malaysia atau lain, Malaysia tadi daripada kita merdeka. Tapi yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah Palestina. Makanya kita harus tarikat yang namanya hati lawan orang-orang Palestina. Terus satu, artinya Indonesia ini sudah mulai berhari. Kenapa terikat? Karena di sana dulu yang perjuangan kemerdekaan Palestina ini adalah pertama Umar bin Khattab dulu membebaskan Palestina, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Makanya sama orang Indonesia. Nah, jadi kita ini terkoneksinya tuh di situ dari secara kemazhaban mirip. Nah, kemudian ada beberapa alasan berikutnya, ulun minta waktu sedikit. Ini penting sekali supaya kita hadir di dalam hati kita rasa doa. Ulun pilihnya melihat videonya langsung menangis. Melihat update bangun itu, nah jadi sisa di kulkas cuman ini, kemana anak belanja, kemana anak ini dimakan orang bertujuh ya sini. Ini cuman cukup berapa jam, berapa hari lagi. Nah, jadi yang pertama Palestina adalah adanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kita tahu adalah masjid kedua setelah Mekah, Ka'bah, dan dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Ya, jadi masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Quba, tapi masjid yang pertama ada di muka bumi adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, dan itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum berkiblat ke Ka'bah, kita itu berkiblat dulunya pada saat Nabi hijrah ke Madinah 17 bulan berkiblat ke yang nama Masjidil Aqsa. Jadi itu kiblat pertama. Tapi waktu itu Nabi berdoa dan mengkritik hati. Nah, itu hebatnya dan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya Nabi juga. Jadi maksudnya itu untuk masalah-masalah hukum seperti ini. Nabi mengkritik hati, ya Allah, ingin sekali kiblat ini minta pindahkan Bang. Nah, artinya kan mungkin memprediksi juga Nabi ini. Artinya kan kalau seandainya di Masjidil Aqsa jadi kiblat, karena di situ diakui oleh 3 agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, bisa jadi keadaan orang hendak pulang haji. Ya Allah lah, coba kalau kita pulang ke Palestina berhaji bisa Samparo. Memang tabulik Samparonya bisa geleduman di situ umat berjihad ya Allah. Nah, tapi alhamdulillah kita doa yang dikabulkan, akhirnya ada namanya Masjid Qiblatain. Ya Allah, adalah Masjid Qiblatain itu adalah masjid 2 kiblat. Jadi Masjid Qiblatain itu pada saat sembahyang asar Nabi disuruh berbalik arah. Awalnya ke negeri Syam, Palestina, disuruh berbalik arah menuju yang namanya Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, dan itu diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Barakna, diberkahi. Jadi yang namanya Palestina ini diberkahi, kota yang diberkahi oleh Allah, kota suci yang disuruh orang
apabila ingin engkau berziarah hanya 3 tempat yang aku suruh akan benar ya Nabi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi dia tidak usah takutan kalau ya gara-gara konflik harus ada umrah plus Palestina ada duitnya. Tulak ada dosa gitu kalau mati di sana. Kadang apa sejarahnya jemaah umrah mati di sana. Karena insya Allah terjaga ya. Ada sembarang juga ditembaki orang di situ. Nah, jadi di situ tempat Nabi mengimami 300.000 malaikat. 300 ribuan Nabi yang lain. Sebelum Nabi berangkat menuju langit Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu perintah sholat. Jadi pun kadang Masjidil Aqsa ini kita kada dapat. Dia ngarannya wahyu perintah sholat. Jadi Palestina ini ada sejarah sebagian kita di sana. Nah, kemudian di Palestina adalah negerinya para nabi dan rasul, khususnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu artinya adalah keturunan Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya di situ. Jadi Bani Israel itu adanya di Palestina. Nah, ada kerajaan yang menguasai dunia, yaitu Nabi Sulaiman itu di Palestina. Imam Syafi'i, sahabat yang kita hari ini berimam mazhab kita itu dilahirkan di Palestina. Jadi kita tidak boleh melupakan yang namanya Palestina. Dan yang terakhir, di Palestina lah nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan di Palestina lah kita nanti akan dikumpulkan Allah pada hari akhir, dan disitulah yang namanya padang mahsyar. Palestina itu adalah tempat poros terdekat ke langit. Jadi kalau Mekah itu sejurus dengan yang namanya Baitul Maqmur di langit, tempat tawafnya para malaikat. Tapi kalau Baitul Maqdis itu sejurus tangga naik ke langit. Jadi tempat paling parah menuju langit itu adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa menambahkan doa. Kalau Jalal Habib Nopal tadi usahakan setiap habis sholat doakan saudara-saudara kita di Palestina, doakan keselamatan dan pertolongan buat mereka. Walaupun kita tahu bahwasanya di situ sunnatullah adalah memang tempat perjuangan yang namanya Palestina ini. Tapi apabila memang Palestina itu nanti sampai batu bersuara, di sini ada Yahudi, para kiamat itu sudah berarti turun itu sudah. Artinya kalau hari ini ada konflik, lihat kan setengah bulan yang lalu kan hendak damai. Tahu-tahu kan seminggu yang lalu langsung atau perang yang Jerbau itu 10 tahun aja di sana, ini yang paling besar. Nah, artinya apa? Ya memang sunatullah Allah menjadikan di sana kota tempat jihad dan kota orang menemui Allah dengan cara yang manis. Kita ini tidak tahu hidup kita ini rasanya mana ya, tapi akhir hidup kita ini kan belum tentu. Tapi kalau orang di sana hari-hari ada flu, hari-hari ada yang meninggal, hari-hari ada yang wafat, ya ini dekat yang namanya Allah, dekat dengan yang namanya jihad, yang boleh jadi melalui kematian jihad itu lepas dari yang namanya dihisab dan langsung dapat jalan yang nyaman menuju surganya Allah. Nah, mudah-mudahan segera Palestina didamaikan, dan mudah-mudahan saudara kita di sana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun berharap pian yang hari ini ada punya Instagram, ikuti Bang Perlim di situ. Di situ pian akan melihat, dan di situ kita bagus menangis karena saudara-saudara kita itu melembutkan hati kita dan menguatkan keimanan kita. Dan di situ ada nomor rekening juga, nomor rekening tempat penyaluran dana. Insya Allah itu dipercaya lah, kalau kita akan menyumbang lewat situ pasti sampai insya Allah. Itu aja mungkin dari ulun. Hadallahu majma'in.
Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini penasihat. Intinya